Hai kawan pajak, jumpa lagi di acara podcast Bijak Berduit. Bincang pajak bersama KPP Durensawit. Nah, pada kesempatan kali ini nih, terima kasih nih ya teman-teman yang udah menyaksikan sering podcastnya Bijak Berduit, yang setia nih selalu melihat podcast-podcast kita sebelum-sebelumnya. Nah, untuk kesempatan kali ini, kawan pajak, banyak di luar sana itu kawan pajak bertanya-tanya nih terkait khususnya PPN. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas beberapa nih pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan. Nah, di sini saya ditemani oleh Ibu Epoy sebagai penyuluh juga di KPP Durensawit. Halo Bu Epoy. Halo Intan. Ya, Bu Epoy. Nah, di sini ini nih kita langsung aja nih ya Bu ya. Boleh. Banyak pertanyaan di luar sana nih Bu terkait PPN di Korteknya. Sebenarnya kan mungkin kawan-kawan pajak di sana itu sering menggunakan yang namanya Kortek yang desktop ya Bu. Nah, ini kan Kortek yang baru kan tampilannya baru. Banyak wajib pajak nanya gimana sih ini untuk sertifikat elektroniknya itu bagaimana nih untuk mendapatkan sertifikat elektroniknya itu sendiri gitu Pak. Oh, jadi itu sekarang tuh beda ya Tan ya. Kalau misalkan Kortek zaman sebelumnya kan e-faktur ya. Nah kalau sekarang ini benar-benar Kortek DJP. Nah untuk syarat PKP sendiri itu pertama dia harus mempunyai sertifikat elektronik yang kalau sekarang itu di Kortek yang sekarang namanya kode otorisasi sertifikat. Kemudian harus mempunyai akses untuk masuk ke layanan Kortek sendiri gitu. Jadi benar-benar beda dari yang sebelumnya. Itu semua ada di Kortek dengan menggunakan menu pada portal saya. Kemudian nanti kawan pajak bisa mengklik menu permintaan kode otorisasi sertifikat. Oke, nah ini Bu banyak pertanyaan juga. Di sertifikat elektronik itu mintanya itu pakai akun Kortek Badan atau gimana sih Bu? Kalau yang dulu kan pasti di badannya dulu kan permohonan ke KPP. Nah kalau yang Kortek ini gimana Bu? Lebih mudah atau lebih ada kerumitan gitu? Alhamdulillah ya Intan ya, saat ini tuh sebenarnya Kortek jauh lebih mudah dari yang sebelumnya. Karena di Kortek semuanya serba ada. Istilahnya kita tinggal klik semuanya gitu. Nah, untuk sertifikat, untuk permintaan kode otorisasi itu untuk Kortek saat ini menggunakan akun PIC. Jadi, kita harus ke akun PIC dulu. PIC itu adalah penanggung pajaknya dari akun NPWP badannya. Kemudian dari situ baru kita bisa masuk ke Impersonet. Nah, dari Impersonet ke akun badan baru kita bisa menerbitkan semuanya di Kortek. Oke, berarti tetap termasuk untuk PPN. Oh iya, oke. Berarti tuh tetap mintanya tetap ke yang paling pertama harus diurus itu PIC-nya dulu. PIC-nya dulu. Betul. Nah, berarti tuh PIC itu memang harus benar-benar terdaftar sebagai penanggung jawab utama di perusahaan itu ya? Iya, gitu. Benar. Kalau PIC itu yang ada di akte. Oke, baik, sebagai ditunjuk sebagai penanggung jawab utama di Korteknya si badannya itu. Oke, berarti nanti kan setelah minta ini ya kawan pajak, berarti setelah minta kode otorisasi di PIC-nya, baru kawan-kawan pajak tuh bisa menerbitkan faktur itu tadi ya Bu ya. Oke. Gitu. Berarti setelah sertifikat elektronik juga banyak yang tanya nih Bu. Oke, kalau sertifikat elektronik terjawab ya Bu, yang harus mengajukan sekarang melekat ke orang pribadinya. Ya, berarti dari direktur atau PIC-nya itu sendiri. Benar. Setelah itu banyak yang bertanya juga, apakah ketika masuk di Kortek itu langsung masuk di badan nggak bisa nerbitin faktur gitu Bu? Kalau untuk menerbitkan faktur itu bisa di badan. Karena masuk e-faktur nanti ada menu-menunya ya Intan ya. Itu ada menu portal saya, ada menu e-faktur, menu SPT, e-bupot segala macam itu semuanya ada ke kanan, digulir ke kanan. Nah, tapi tetap impersonatnya dari akun PIC, kemudian ke akun badan, kemudian baru membuat faktur. Nah, untuk upload, nah itu memang menggunakan
kode otorisasi yang dari akun PIC. Oke, berarti memang sebutkan dari awal tadi ya Bu, memang kuncinya itu Kuncinya di itu di PIC-nya PIC. itu. Jadi teman-teman pajak memang kalau misalkan kawan pajak hanya masuk di badannya, kalau buat fakturnya aja bisa. Tapi di sini Anda kutip Nah, untuk menerbitkannya tidak tidak bisa bisa gitu ya Bu ya. karena dibutuhkan untuk upload. Oke, berarti intinya sih kawan pajak beres dulu lah ya untuk PIC-nya itu PIC-nya. gimana. Nah, itunya harus beres terlebih dahulu. Nah, terus untuk ini Bu, ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan ini PPN kan Bu. Nah, itu kan baru nih. Kalau yang awal kan dulu menggunakan 01. Nah, yang sekarang kan menggunakan DPP nilai lain nih, Bu. Nah, itu banyak juga pertanyaan. Kan di Korteknya itu tertulisnya 12% nih. Padahal kan sekarang itu masih menggunakan tarif 11%. Itu bagaimana ya, Bu ya? Oh, terkait dengan kode faktur ya Intan ya. Ya, Nah, betul sekali. itu Untuk pembuatan untuk fakturnya pembuatan di faktur yang kodenya biasa kan yang ya. untuk 11%, Betul. itu kita menggunakan kode 04 Mm. saat ini, itu dengan menggunakan DPP nilai lainnya. Itu pun nanti pas kita input DPP-nya itu kita menggunakan rumus 11/12 dikali harga jual. Oke, berarti sebenarnya untuk pembuatan faktur itu ada bedanya nggak sih Bu di aplikasi yang desktop yang lama dengan yang Kortek ini? Oh, beda. Kalau di e-faktur itu memang sudah 11% ya. Oke, Itu kalau di Kortek yang baru ini memang dia ada 11%, di bawahnya itu ada lagi 12%. ya. Tapi kita tetap menggunakan kode 04. Jadi tetap yang dihitung adalah PPN-nya 11%. Oke, berarti ini kawan-kawan pajak sebenarnya untuk tata cara pembuatannya sama ya Bu ya? Sama. Tetap mungkin yang beda waktu masukin ini aja ya. Waktu kan kalau awal kan mungkin kawan pajak mengisi terlebih dahulu daftarnya siapa ya, misalkan Oh, referensi. pembelinya, betul kayak gitu ya Bu. Mungkin Kalau bedanya sekarang di situ tidak. ya. Kita cukup masukkan NPP pembeli akan otomatis keluar semua. Oke, dipastikan Alamat, nama, NITKU itu semuanya keluar dengan otomatis. Oke, nah tapi dipastikan juga ya Bu yang dimasukkan adalah NPWP 16 digitnya kawan pajak. Jadi mungkin kawan-kawan pajak yang PKP di luar sana, kalau misalkan lawan transaksinya masih memberikan NPWP 15 digit, tenang aja, cukup ditambah 0 di depannya gitu. Betul banget itu. Ya, kalau di yang cabang mungkin tinggal dipilih NITKU-nya aja ya Bu ya, di Benar, bagian di NITKU-nya. referensi lawan Di referensi transaksinya. transaksi. Oke, kemudian setelah misalkan ini di menunya Bu, di menunya tetap bagian di menunya apa? Di menunya sama semuanya, cuman bedanya di Kortek ya. Kalau untuk di e-faktur itu semuanya kan pembuatan faktur, kemudian di-upload. Cuman kalau di Kortek itu untuk pelaporannya itu tidak lagi menggunakan web, tapi cukup di Kortek itu semuanya. Nanti ada menu SPT, kita tinggal bikin klik buat konsep SPT, nanti kita tinggal pilih mau kita lapor PPN, PPH, e-Bupot, semuanya ada di Kortek. Jadi nggak pindah-pindah seperti sebelumnya, masuk e-faktur, masuk web e-faktur untuk pelaporan. Berarti sekarang memang lebih mudah ya sebenarnya. Lebih mudah. Tapi mungkin kawan-kawan pajak yang baru memulai untuk berpindah dari yang lama ke yang baru memang Masih mungkin membutuhkan adaptasi waktu ya Bu ya. adaptasi, betul. Sebenarnya memang lebih mudah ya kawan pajak, di mana kita lapor itu hanya di satu tempat. Mau kita membuat faktur dan untuk lapornya cukup menggunakan satu, yaitu di Kortek itu saja. Nah, ketika ini Bu, kalau misalkan lapor gimana nih Bu untuk pelaporannya? Oke, baik. Kalau untuk pelaporan SPT di menu di Kortek itu ada menu SPT. Nah, itu ada bagian-bagian menunya. Pertama kita bikin buat konsep SPT. Kemudian nanti ada pilihannya seperti yang tadi. Ada PPH, PPN, e-Bupot. Nah, contohnya ini karena kita berbicara dengan PPN ya. Kita klik PPN. Kemudian nanti akan muncul, kita isi masa. Kemudian masa untuk status SPT untuk baru lapor itu adalah normal. Kemudian klik lanjut. Klik lanjut, dia akan otomatis langsung terbentuk untuk draft SPT-nya. Kemudian setelah keluar menu konsep SPT, kita klik yang tanda pensil, itu bisa kita klik lagi di bagian induk, itu posting SPT.
Nah, itu kita bisa melihat di lampiran-lampirannya ada A1, A2, B2 dan segala macamnya itu itu nanti semua yang kita buat faktur pajak keluaran ataupun pajak masukan itu akan masuk di situ semua. Kemudian ke bawah, kita gulir ke bawah. Setelah selesai kita isi, kita cek semuanya, itu kita harus mencentang pernyataan. Nah, dengan pernyataan, setelah itu ada mengisi jabatan di bawah. Kemudian silahkan simpan, klik bayar dan lapor. Nah, pada saat setelahnya itulah yang dibutuhkan paspres atas kode otorisasi yang di awal tadi sebagai PIC. Itu. Oke, nah jadi kawan pajak untuk pelaporannya tadi cukup menggunakan di menu yang SPT, surat pemberitahuan. Nanti kawan pajak pilih bagian menu yang PPN. Nah di situ nanti kawan pajak bisa pilih menu PPN, kemudian di next tadi ya Bu ya. Masanya nanti dipilih sebenarnya hampir sama seperti web e-faktur ya Bu ya, kita milih. Cuman tempatnya memang di Cortex saja gitu. Tidak perlu pindah-pindah. Ya, tadi yang perlu digarisbawahi ketika kita lapor menggunakan Pasprase. Nah, itu tadi yang kita bilang yang sertifikat elektronik kode otorisasi itu sama. Yang kita nanti itu namanya seperti Pasprase itu tadi itu sama kawan pajak. Mungkin ada yang bingung. Nah, apa sih sertifikat yang digital, apa bedanya kode otorisasi dan apa bedanya yang Pasprase tadi? Mungkin kan ada beberapa yang masih bingung ya terkait itu gitu. Terus nih Ibu, ada nih wajib pajak, kawan-kawan pajak di luar sana yang bertanya, kenapa sih ketika lapor PPN nih, mereka menerbitkan faktur nih Bu, cuma ketika lapor SPT-nya tuh kosong Bu, itu apakah memang lagi sesuatu atau bagaimana, atau memang ada kesalahan langkah yang terlewat dari wajib pajak itu sendiri gitu Bu? Jadi itu sebenarnya di awal tadi kita sudah tekankan ya, kita pertama masuk login dengan akun PIC, kemudian impersonate ke akun badan. Nah, kalau misalkan SPT-nya itu tidak masuk faktur pajak keluarannya, itu karena belum diupload, karena dia menggunakannya akun badan, bukan akun dari PIC kemudian impersonate ke badan, tapi dia langsung ke akun badannya. Jadi jelas tidak bisa diupload. Oke, berarti gitu ya. Intinya berarti kalau misalkan kosong tadi Bu, itu berarti yang penting harus ngeklik ini ya, apa tadi namanya, posting SPT tadi yang prefill ya, kalau misalkan memang itu. Tergantung ya kawan pajak pakainya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Mungkin ada yang bingung ketika kita bilang posting di mana ya letaknya, posting di mana ya itu. Iya betul. Ya, nanti itu di ada di bagian induk. Iya di bagian induk, di bagian bawah berwarna biru. Oke, nanti pastikan nih teman-teman berarti cek dulu, jangan langsung klik bayar lapor nih. Misalkan ada SPT-nya, itu banyak sekali yang terjadi di luar sana. Ketika kawan pajak tahu-tahu lapor tapi isinya kosong semua, padahal nerbitin banyak faktur gitu kan kawan pajak, tahu-tahu sudah bayar lapor loh kok nihil ya gitu. Nah kawan pajak harus cek kembali di bagian induknya sudah memastikan bahwa itu sudah melakukan posting SPT atau belum gitu kawan pajak. Jadi harus dicek lagi ketika kawan pajak melaporkan, harus dicek kembali untuk klik untuk profil posting SPT itu tadi ya Bu. Kemudian bisa dicek di bagian induk, di lampiran A1, A2, B2. Itu semuanya harus kita cek dulu. Baik. Nah, ada lagi nih Bu. Mungkin ada satu pertanyaan ini yang baru-baru keluar nih, masih hangat-hangat nih Bu ya, mungkin ya, terkait Per 11 nih Ibu. Oh, yang baru kemarin itu baru ya, yang masih hangat-hangatnya, masih belum ada sebulan yang lalu ya, itu yang keluar tanggal 21 Mei 2025. Bentar, ada pertanyaan dari wajib pajak seperti ini Bu. Kan batas unggah itu benar nggak sih dia berubah dari yang awalnya tanggal 15 gitu Bu? Oh itu benar sekali, dengan adanya Per 11 PJ 2025 dikeluarkan di tanggal 21 Mei 2025 itu berubah untuk tanggal upload ya Tan ya. Yang tadinya sebelumnya tanggal 15, batas waktunya 15 bulan berikutnya diperpanjang menjadi tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, itu mulai berlakunya di bulan Mei 2025.
Oke, berarti ini Tepatnya untuk 22 Mei 2025. Oke, berarti Jadi ini untuk masa misalkan Mei ini masih sudah berlaku berarti tanggal 20. masih bisa ya Bu ya Masih sampai bisa. tanggal 20 ini kan Betul, harusnya masih kan bisa. cut off-nya misalkan tanggal Tanggal 15, 15, berarti ini bisa nih ini misalkan masih tanggal bisa 20 sampai dengan tanggal gitu. 20. Nah, kawan-kawan pajak, oh sama satu lagi Bu, kalau pajak masukan tahu-tahu nggak masuk nih di SPT nih Bu, pertanyaan Pajak itu. masukan tidak Tidak masuk di SPT. Oh, karena mungkin belum Punya dikredit. pajak masukan ya, maksudnya gitu mungkin. Belum dikreditkan ya. Iya. Jadi kalau ada pajak masukan, nanti kita bisa kreditkan setelah muncul. Kalau dulu kan untuk e-faktur kita pakai pre-populated. Pre-populated, Nah, oke. kalau sekarang itu enggak, sudah ada muncul, kita tinggal klik itu dikreditkan atau tidak dikreditkan. Oke, berarti Kemudian kita upload, nanti baru masuk ke laporan SPT. Setelah itu posting SPT lagi yang tadi seperti di awal. Oke, berarti kawan pajak pastikan dulu nih punya pajak masukan atau enggak. Iya. Nah, mungkin enggak muncul juga belum diklik refresh kali Bu ya yang Ya, menu pajak itu selalu kayaknya masukan selalu itu. diingatkan kembali ya. Kalau kita membuka Kortek itu selalu diingatkan untuk refresh. Iya. Jadi biar datanya tetap muncul Tetap gitu ya Bu muncul. ya. Nah, itu yang banyak kawan-kawan pajak tanyakan nih. Gimana tuh kok punya pajak masukan tapi kok nggak muncul, nggak ada nih. Kawan pajak mungkin satu belum refreshnya dulu, atau yang kedua belum mengkreditkan. mengkreditkan. Kalau misalkan di SPT-nya belum masuk ya Bu belum ya. masuk. Nah, jadi kawan pajak harus cek lagi nih sudah dikreditkan atau belum, dan pastikan dikreditkan sesuai dengan klasifikasi usahanya Bapak Ibu, apakah itu sesuai atau enggak nih yang bisa dikreditkan gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Mungkin Ibu mau menambahkan sesuatu? Mungkin yang sering Ibu ini terima nih wajib pajak di loket seperti apa gitu. Kebanyakan sih itu ya Intan, mereka belum terbiasa, jadi masih kadang-kadang lupa pakai akun PIC, belum impersonate, ini kok nggak muncul ya gitu, atau juga kadang lupa password Oh iya. untuk masuk ke Kortek. Oh iya, betul. Pokoknya intinya PIC-nya itu bener dulu ya Bu Bener ya, dulu untuk datanya PIC-nya. biar bisa login, biar bisa nerbitin faktur dan lain-lain. Semuanya. Oke, berarti podcast kali ini nih kawan pajak sudah terjawab nih. Yang pertama tadi, kalau misalkan kawan pajak nggak bisa nerbitin faktur, pastikan dulu yang pertama sudah masuk atau belum ke pakai login Pakai PIC atau login belum, dan PIC. melakukan impersonate ya. Betul. Oke, yang kedua tadi ada pemberitahuan baru yang terkait Pers 11 2025 itu terkait batas Batas upload tuh, yang pertama dari tanggal 15 menjadi tanggal 20. Dan kalau misalkan kawan pajak lapor SPT PPN, pastikan sudah mengklik posting SPT biar datanya masuk. Jadi SPT-nya nggak kosong kawan-kawan. Nah, mungkin ini yang sering ditanyakan kawan-kawan pajak semuanya. Yang paling sering diulang-ulang untuk pertanyaannya, dan misalkan datang ke loket karena case tersebut, mungkin kawan-kawan bisa melihat video ini nih, bisa menjadi pencerahan tanpa harus datang ke KPP. loket lagi. Ya, sudah bisa mencoba sendiri untuk pelaporannya gitu. Baik, kawan-kawan pajak, wah seneng banget nih Bu ya bisa bincang-bincang terkait PPN. Pada kesempatan kali ini di acara podcast ini mungkin menjawab pertanyaan titipan beberapa kawan-kawan pajak di luar sana terkait PPN yang sering dialami oleh kawan-kawan pajak. Nah, baik kawan pajak, mungkin sekian untuk podcast kali ini, dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya.